Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li وسلمه مني اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه آمين. Kemarin kita sudah mulai masuki bab ketiga, yaitu tentang bilangan rakaatnya sholat tarawih. Wa ma rawahul Bukhari wa ghairuhu an Aisyah radhiyallahu anha anna Aba Salamah bin Abdurrahman sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma rawahul Bukhari, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairuhu, dan selainnya Imam Bukhari. Artinya mungkin Imam Muslim, Abi Dawud dan lain sebagainya. Hadisnya an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Aba Salamah, sesungguhnya Aba Salamah bin Abdurrahman sa'ala Aisyah radhiyallahu anha. Aba Salamah, beliau bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Siti Aisyah, salatnya Kanjeng Nabi itu gimana? Pertanyaannya begitu. Salatnya Kanjeng Nabi itu gimana? Nah, yang dimaksud itu adalah salat tarawih atau salatul lail atau salat qiyamul lail. Nah, yang dimaksud di sini menanyakan masalah qiyamul lail atau salat tarawih. Qalat, Siti Aisyah menjawab, makana yazidu fi Ramadan wa ghairihi. Jawaban Siti Aisyah, makana yazidu fi Ramadan wa ghairihi ala 11 rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah sholat malam tidak menambahi
baik di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Di dalam Ramadan Rasulullah mengerjakan sholat malam 11 rakaat. Di bulan Ramadan qiyamul lail Kanjeng Nabi yang dikerjakan 11 rakaat. Itu jawaban Siti Aisyah begitu. Qalat makana yazidu fi Ramadan wa ghairi. Jadi Kanjeng Nabi tidak menambahi rakaat di dalam Ramadan atau di luar Ramadan. Di luar Ramadan 11, di dalam Ramadan 11. Akan tetapi yusalli Rasulullah salat arba'an 4 rakaat. Kata Siti Aisyah, fala tas'al an husnihinna. Fala tas'al, kamu jangan tanya an husnihinna, kayak apa bagusnya itu salat 4 rakaatnya Kanjeng Nabi. Watulihinna, dan kayak apa panjangnya atau lamanya Kanjeng Nabi sholat 4 rakaat. Tuh bayangin, sholat 4 rakaat bagusnya kayak apa, lamanya seberapa. Sampai-sampai dalam satu keterangan bahwa Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking lamanya berdiri sholat, lah itu kakinya sampai bengkak. Tuh kakinya sampai bengkak. Kalian kalau pulang ke daerah kita, tuh kalau kita naik kendaraan dari sini ke kota, kan? Nah, dari sini ke kota, tuh nanti kakinya karena gantung terus, kelihatan agak gede kan, bengkak-bengkak tuh. Dari sini ke kota itu perjalanannya berapa jam? 4. Itu jangan-jangan berarti Kanjeng Nabi itu berdiri dalam satu rakaat itu adalah 4 jam. Bayangin itu 4 rakaat kan, tuh 4 jam. Tuh, kali 4 sudah berapa itu? Udah 16 jam waktunya habis itu hanya untuk itu saja. Tuh, ya itu. Ya kita kan hidup kita. Nah, kita. Nah, yang jelas Siti Aisyah di sini tidak menyebutkan berapa jamnya. Nah, cuman artinya kita kalau kita naik kendaraan, tuh kita naik oto, kita naik apa, kita ke kota, itu kaki kita bengkak-bengkak, itu ternyata kita duduk kakinya tergantung begitu. Nah, itu karena saking lamanya gantung, lah itu rata-rata kalau ke sana taruhlah sampai 3 jam. Nah, hati 3 jam atau paling cepat 2 jam kan begitu ya. Paling cepat 2 jam. Berarti itu sholat 4 rakaatnya Kanjeng Nabi berarti mungkin itu kan sampai 8 jam. Nah, berarti kurang tahu tuh ya. Nah, yang jelas Siti Aisyah memberi keterangannya fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya kayak apa bagusnya dan kayak apa lamanya. Tuh. Summa yusolli kemudian Rasulullah sholat arba'an 4 rakaat sama fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan bertanya kayak apa bagusnya dan kayak apa lamanya. Summa yusolli kemudian Rasulullah sholat salasan yaitu 4 rakaat. Fakultu kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutiro. Nah, pertanyaan Siti Aisyah, ya Rasul, adakah engkau tidak tidur? Adakah engkau tidur sebelum engkau melaksanakan sholat witir? Nah, itu pertanyaan Siti Aisyah. Apakah panjenengan tidur dulu sebelum witir? Kayak begitu kan? Nah, apa Kanjeng Nabi tidur dulu belum witir? Oh gitu. Qala Rasulullah menjawab. Nah, Kanjeng Nabi ditanya apa Kanjeng Nabi itu tidur dulu sebelum witir? Qala Rasulullah menjawab, ya Aisyah, hai Aisyah, inna ainayya, sesungguhnya kedua meripat aku, mata aku, tanamani, aku pejamkan dua-dua. Tuh kedua matanya pejam. Wala tanamu qalbi, akan tetapi hatinya tidak tidur. Nah, contoh kan? Oh ya. Kita kan ada yang manggil Fatimah, Zainab, Maryam, Zaid. Tuh ada yang manggil kan? Zaid, iya, tidur. Iya, Pak. Loh, tidur kok ngomong? Kan begitu. Tidur kok ngomong.
Nah itu karena hatinya masih melek. Tuh, sekalipun matanya pejam, kalau hatinya melek, lah itu berarti hukumnya belum tidur. Lah itu Kanjeng Nabi ditanya sama Dewi Siti Aisyah, "Ya Aisyah, inna aini, sesungguhnya kedua mata aku tanamani wala yanumu qalbi." Kedua mata aku pejamin, tapi wala yanamu qalbi, tetapi hati aku tidak tidur. Artinya menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah tidak tidur. Fahadhil ahaditsus salatah. Nah, ini berarti ada tiga hadis. Tuh, 3 hadis yang di atas itu maksudnya tuh. Marwahu Ibnu Hibban Sholabina. Nah, ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dan juga hadis yang barusan diriwayatkan Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fahadihil ahaditsus salasa. Ini ada 3 hadis 3. Ala ta'arudiha, yaitu atas pertentangannya 3 hadis. 3 hadis ini saling bertentangan. La takhlu an maqalin, yaitu tidak sunyi dari beberapa la takhlu an maqalin, tidak sunyi dari pembicaraan. Fi isnadi ba'diha, sebagian fi isnadi ba'diha, pada sebagian isnadnya, wa an ihtimalin, dan dari mana yang mungkin, fil ba'dil akhir, pada bagian yang lain. Nah, jadi ada 3 hadis kayak bertentangan. Mana ini yang lebih mungkin? Tuh maksudnya tuh begitu ya. Ada 3 hadis yang bertentangan, mana ini yang lebih mungkin? Tuh. Supaya nanti jangan bingung kayak kemarin, pelan-pelan aja ngajinya. Kayak kemarin tuh sholat tarawih di rumah saja. Sholat tarawih di rumah, ya kita ikut Kanjeng Nabi. Sholat tarawih di masjid, ya juga sama, ikut Kanjeng Nabi. Sholat tarawih berjamaah di rumah, ya ikut Kanjeng Nabi. Sholat tarawih berjamaah di masjid, ya juga sama, ikut Kanjeng Nabi. Tuh, ya. Cuman Sayyidina Umar, tuh, di zaman Kanjeng Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar sudah berjamaah. Sudah berjalan, sudah berjamaah. Tapi imamnya banyak. Tuh. Supaya jangan paham kan? Jadi di masjid banyak orang berjamaah, imamnya sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa rombongan. Nah, ya, dari semenjak zaman Kanjeng Nabi sampai zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Baru setelah di zaman Sayyidina Umar, di masjid dikumpulin cuman 1 imam. Lah itu terjadi di zaman Sayyidina Umar. Tetapi orang berjamaah di masjid semenjak di zaman Kanjeng. Orang berjamaah di rumah semenjak zaman Kanjeng. Orang sholat di masjid sendiri ya sejak zaman Kanjeng. Kanjeng Nabi sholat di rumah juga ya sejak zaman Kanjeng Nabi. Itu jadi yang sholat di rumah sejak zaman Kanjeng Nabi. Nah, yang di masjid ya juga sejak zaman Kanjeng Nabi. Nah, sekarang di rumah saja. Itu kan begitu. Apalagi situasi zaman sekarang, yaitu situasi corona. Udah di rumah saja kan begitu. Malah enakan di rumah. Sholat tarawih itu dari kata-kata rawwaha yurawwihu tarwihan. Artinya istirahat. Udah 2 rakaat, capek kan istirahat. Istirahat dulu, habis minum kan gitu ya. Minum. Yang senang nyemil dulu kan gitu. Yang senang baca sholawat dulu. Yang Quran dulu kan gitu. Kalau orang dulu istirahat sambil baca Quran. Sampai baca Quran berhenti lagi. Nah, itu orang dulu ya. Nah, yang sekarang hadis tentang masalah bilangan rakaat tarawih. Ada yang mengatakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, itu adalah 20 rakaat. Nah, terus
Ada yang diriwayatkan juga hadisnya yaitu 8 rakaat. Ada yang jelaskan pula dari Siti Aisyah adalah 11 rakaat. Bahkan ditanya sama Abu Salmah, tuh ya, Siti Aisyah ditanya Kanjeng Nabi sholatnya kayak apa sih? Jawab Siti Aisyah, Kanjeng Nabi tidak menambahi di dalam Ramadannya 11 rakaat, di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi kamu jangan tanya kayak apa lamanya sholatnya Kanjeng Nabi dan kayak apa bagusnya Kanjeng Nabi. Itu jadi kayak ada 3 hadis ini bertentangan. Tuh ya, kayak tuh, tapi hakikatnya tidak bertentangan. Kayak bertentangan. Jawabannya wa idza ta'aradatil adillah. Tuh kan begitu. Wa idza ta'aradatil adillah, dan apabila bertentangan, idza ta'aradat, apabila bertentangan al-adillatu, yaitu beberapa dalil, tasaqatat, maka gugurlah dalil itu. Jikalau dalil itu bertentangan satu sama lain, sudah, maka dalil itu adalah gugur. Wajaba al-udulu ila ghairiha, maka kita harus pindah ke dalil yang lain. Wajaba al-udulu ila ghairiha, maka wajib pindah ke dalil yang lain. Jadi kayak bertentangan. Kalau terjadi pertentangan, katanya, nah, idza ta'aradatil adillah tasaqatat. Itu kok idah tuh. Idza ta'aradatil adillah tasaqatat. Kalau dalil itu bertentangan, maka gugurlah dalil itu. Wajaba al-udul ila ghairiha, maka wajib kita pindah ke dalil yang lain. Wa kadza idza tara al-ihtimal ala waqa'iil ahwal kasaha thawbal ijmal. Begitu pula idza tara al-ihtimal, begitu pula jikalau terjadi kemungkinan. Kemungkinan. Ala waqa'iil ahwal, jikalau terjadi kemungkinan akan terjadinya keadaan kasahal ijmal, maka pakailah pakaian yang sangat umum. Nah, ijmal itu artinya yang umum, yang lebih umum. Nah, kalau diperkirakan ada kemungkinan, itu ada yang mungkin, maka kita cari mana yang lebih umum. Wasaqata bihal istidlal, kalau sudah terjadi ada yang lebih umum, wasaqata bihal istidlal, maka gugurlah, yaitu kita untuk selalu mencari dasar. Tuh, sudah, jadi kewajiban untuk mencari dasarnya gugur karena sudah ada pegangan yang umum. Tuh. Fa idza arafta dzalik, kalau kita sudah mengerti tentang perbedaan-perbedaan tadi, jikalau terjadi banyak perbedaan, cari yang lebih mungkin dan cari mana yang lebih umum. Nah, artinya yang lebih maslahat. Ya, mana yang lebih maslahat. Wa idza arafta dzalik fa'lam anna hadis Ibni Abbas al-Madhkur, kalau kita sudah mengerti, ketahuilah bahwasanya hadisnya Imam Ibnu Abbas yang sudah disebutkan di atas, du'afahul Baihaqi wa ghairuhu, yaitu Imam Baihaqi dan lainnya menganggap dhaif. Ya. Wa innahu, dan sesungguhnya ma'adu fihi, wa innahu, dan sesungguhnya hadis ma'adu fihi, serta lemahnya itu hadis, mu'aradun bil hadisaini, yaitu ditentang dengan hadis yang dua, al-madhkuraini, yang sudah disebut dua-duanya, ba'dahu, sesudahnya, fala taqumu bihi, maka tidak bakalan bisa tumbuh, tidak bisa berkembang,
dengan sebab hadis itu, yaitu al-hujjatu, yaitu hujjah. Nah, jadi yang jelas hadis tentang masalah berapa jumlah rakaat sholat tarawih, nah itu hadisnya sudah dijelasin. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 11. Nah, wa amma fa in kanatil qissatu wahidatan faqad ihtamala inna Jabir mimman jaa bihi fil lailati tsaniyah. Nah, adapun hadisnya hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, fa in kanatil qissah wahidatan, jikalau ceritanya itu cuma satu, faqad ihtamala, maka mungkin anna Jabir, sesungguhnya Jabir mimman jaa, itu salah seorang yang datang, sahabat Jabir datang fil lailati tsaniyah, pada malam yang kedua. Falidha iqtasara, karena Jabir datang pada malam kedua, iqtasara, maka sahabat Jabir meringkas ala wasfi lailataini, yaitu menyifati pada 2 malam itu saja. Kama qala Zarqani fi Syarhil Muwatta, yaitu seperti keterangannya Imam Zarqani di dalam kitab Muwatta. Contoh sederhana, nih contoh sederhana. Nah, contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Tapi ini contohnya nggak mungkin sahabat itu tidak jujur, ya. Apalagi istrinya Kanjeng Nabi. Tuh, contoh sederhana. Kita punya anak jujur-jujur semua. Berangkat ke jalan sana, mendengar tuh di jalan, tuh ada suara grung, ada tabrakan. Nah, anak yang pertama di sana melihat ada yang luka 3 orang. Akhir ada lagi yang datang, tuh ada yang datang. Yang kedua yang datang ke sana, ada yang luka 1 orang. Mungkin gitu. Mungkin itu terjadi gitu kan? Tuh. Ada lagi yang datang, ternyata melihat yang luka 2 orang. Mungkin gitu? Mungkin. Titik dulu kan? Tuh. Semua kemungkinannya ini, semua kemungkinannya. Yang melihat 3, ceritanya mau 3 apa mau 1? Yang mereka melihat yang luka 3, pasti yang bakal diceritakan yang luka. Yang mereka melihat yang luka itu 1, pasti yang akan mereka ceritakan yang luka. Yang mereka lihat yang luka itu 2, pasti yang dia ceritakan juga adalah 2. Itu maksudnya tuh begitu. Sahabatnya Nabi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tarawihnya 20 rakaat, ceritanya 11 atau 8? Pasti 2. Siti Aisyah melihat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 11 rakaat, ceritanya 20 apa 8? Pasti 11. Tuh, itu maksudnya tuh begitu. Tuh, ta'arudut itu maksudnya begitu. Tuh, ya. Tuh. Nah, maka kalau memang gitu, mana harus kita ambil dalil? Tuh, ya. Tuh, yang diambil mana? Diambil bahwa sholat tarawih itu adalah qiyamul lail di bulan Ramadan. Tuh, Kanjeng Nabi, tuh katanya di situ, di luar dan di dalam Ramadan, Kanjeng Nabi melaksanakan qiyamul lail berapa rakaat? 11 rakaat. Tuh, di bulan Ramadan ya 11 rakaat, di luar Ramadan ya juga 11 rakaat qiyamul lail. Maka kata guru saya almarhum wal maghfurlah Mbak Maimun Saran, Mbak Maimun dengan Mbak Fadl, ya sudah kalau mau 11 ya qiyamul lail saja niatnya. Kalau tarawih 20. Tuh gitu. Jadi qiyamul lail saja, kalau qiyamul lail itu 11. Kalau tarawih ya 20. Tuh kalau tarawih 20.
Karena yang mulai terawih 20 yaitu satu keterangannya dari siapa? Ibnu Syaibah dan juga Sayyidina Umar. Tuh ya. Itu kayaknya ihtimalnya tuh begitu. Ya. Nah. Ngelihat di depan rumah, ada jagung. Yang keluar satu lagi. Di depan rumah ada jagung juga ada terong. Nah, itu yang lihat jagung ceritanya dengan terong apa dengan singkong? Ya pasti cuma jagung doang lah begitu. Nah, yang ngelihatnya jagung dengan terong, ya pasti yang diceritakan jagung dengan terong. Nah, begitu yang lihat lagi, ada jeruk, jagung, terong, semangka. Nah, pasti yang diceritain juga jagung, terong, semangka. Nah, itu begitu. Nah. Farida iqtasaru ala wasfi lailataini. Nah, itu kama qala Ghazarqani. Lah itu sahabat Jabir mungkin sahabat Jabir itu masuk ke masjidnya pada malam kedua. Maka meringkas ceritanya yaitu di malam yang kedua itu berarti malam ketiga dengan malam keempat. Yang malam pertama tidak mungkin diceritain karena beliau tidak melihat. Itu begitu. Wahtamala anna Jabir radhiyallahu anhu jaa ilal masjid. Nah, mungkin juga sahabat Jabir datang ke masjid walam yabqa dan tidak tetap min salatihi dari salatnya walam yabqa dan tidak tetap min salatihi dari salatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam illa thamanu rakaatin kecuali tinggal 8 rakaat. Illa thamanu rakaatin kecuali 8 rakaat. Kita pernah enggak ke masjid ketinggalan? Mungkin masjid ketinggalan, rakaatnya tinggal 8. Kalau 11 sudah ketinggalan berapa? Itu kalau seumpama 11, kita di situ udah ketemu 8, cuma dapat 8. Ketinggalannya berapa? 3. Kalau 20? Ini mungkin sahabat Jabir itu datang ke masjid ketinggalan. Jadi yang ditemu hanya 8 rakaat. Nggak mungkin sahabat Jabir mau menceritakan 20, nggak mungkin sahabat Jabir mau menceritakan 11. Yang diceritain ya pasti 8 karena yang didapat hanya 8. Walam yaqum min salatihi sallallahu alaihi wasallam illa 8 rakaatin kecuali 8 rakaat. Fa akhbaro kemudian sahabat Jabir menghabarkan amma adrakahu wa ra'ahu. Kemudian sahabat Jabir menyampaikan, memberitahu amma adrakahu dari sesuatu yang beliau lihat adalah 8 rakaat dan beliau sampaikan informasinya juga 8 rakaat. Ma'annahu lam yanfiz zaida 'alaiha serta sesungguhnya sahabat Jabir lam yanfiz zaida tidak menafikan tambahan. Lam yanfiz zaid tidak menafikan tambahan alaiha pada yang 8. Jadi sahabat Jabir yang disampaikan hanya 8. Tidak menafikan kalau sholat tarawih itu, kalau sholat qiyamul lailnya Kanjeng Nabi itu lebih dari itu, tidak dinafikan oleh sahabat Jabir. Yang dilihat sama sahabat Jabir hanya 8. Maka sahabat Jabir menghabarkan, menginformasikannya, menyampaikannya ya hanya 8 itu. Bal walau nafahu aidon. Bahkan jikalau sahabat Jabir itu menafikan lam takum bihil hujjah lidzalikal ihtimal. Bahkan kalau sahabat Jabir itu menafikan pada tambahan lam takum bihil hujjah, maka kenafiannya itu tidak
tidak dijadikan sebagai hujjah atau alasan. Lidzalikal ihtimali, pada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kama nafa Anas radhiyallahu anhu, seperti Sayyidina Anas radhiyallahu anhu menafikan raf'ahu, atas Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat yadaihi, pada kedua tangannya, fi du'ain, di waktu beliau berdoa, illa fil istisqa, kecuali pada sholat istisqa. Sama seperti sahabat Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Kanjeng Nabi itu kalau doa tidak pernah ngangkat tangan, kecuali yang sahabat Anas lihat dikala sholat istisqa. Dikala sholat istisqa, Kanjeng Nabi ngangkat tangan. Itu kata Anas bin Malik. Kalau yang lainnya sama, Sayyidina Anas tidak menafikan. Yang mungkin ngangkat, mungkin enggak, kan begitu. Nah, begitu. Jadi yang dilihat sama sahabat Anas, bahwa Kanjeng Nabi ngangkat tangan dikala berdoa itu pas istisqa saja. Tuh, kan begitu. Tapi tidak menafikan yang lain. Begitu pula sahabat Jabir. Sahabat Jabir, yang dilihat sahabat Jabir, Kanjeng Nabi sholat itu 8 rakaat. Yang lainnya tidak dinafikan sama sahabat Jabir. Mungkin Kanjeng Nabi sholat 20, mungkin Kanjeng Nabi sholat 15, kata sahabat Jabir. Mungkin saja begitu. Tapi yang aku lihat hanya 8. Begitu pula sahabat Anas melihat Kanjeng Nabi mengangkat tangan itu, mengangkat tangan dikala berdoa itu dikala sholat istisqa. Di luar istisqa Kanjeng Nabi kayak tidak pernah dilihat. Ma'anna ghairihi rawa anhu sallallahu alaihi wasallam, serta yang lainnya Anas meriwayatkan rafa'al yadaini fi ghairil istisqa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan fi ghairil istisqa, di luar salat istisqa, karaf'ihi, seperti mengangkat tangannya Kanjeng Nabi indad du'ai bi badrin, yaitu ngangkat kedua tangan dikala berdoa di waktu perang Badar, wa ghairi dzalika, dan selainnya istisqa dan perang Badar. Tuh, yang meriwayatkan yang lain bahwa Kanjeng Nabi mengangkat tangan itu di luar istisqa saja. Bahkan waktu perang Badar Kanjeng Nabi mengangkat tangan, dan di luar perang Badar, di luar istisqa juga Kanjeng Nabi setiap doa ngangkat tangan. Tetapi, tuh ada tetapi lagi kan, yang dilihat oleh Sayyidina Anas, Kanjeng Nabi ngangkat tangan itu dikala istisqa. Tetapi tidak menafikan yang lain. Tuh begitu ya. Nah, insya Allah paham lah, ya paham ya. Tuh ya. Nah, yang dilihat Jabir 8, nggak mungkin Jabir cerita 10. Yang dilihat sahabat Jabir 8, nggak mungkin cerita 20. Tapi mungkin Kanjeng Nabi sholat 20, mungkin Kanjeng Nabi sholat 11 rakaat. Nah itu kata sahabat Jabir. Nah begitu pula sama seperti Sayyidina Anas, bahwa Sayyidina Anas melihat Kanjeng Nabi mengangkat kedua tangan itu dikala sholat istisqa. Tetapi yang lainnya mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu mengangkat kedua tangan dikala istisqa, dikala perang Badar, dan dikala berdoa, membaca doa-doa yang lainnya. Nah, ditambah dengan hadis yang lain bahwa kita disunatkan raf'ul yadaini indad doa. Jadi kita dikala membaca doa, yaitu sunat. Doa apa saja sunat, kita mengangkat kedua tangan. Sampai-sampai ketiaknya Kanjeng Nabi, itu sampai-sampai ketiaknya Kanjeng Nabi, jikalau beliau tidak memakai kaos atau tidak memakai baju, maka ketiaknya Kanjeng Nabi itu kelihatan. Berarti ngangkat tangannya tinggi kan? Tuh, ya, angkat tangannya tinggi. Jikalau Kanjeng Nabi itu tidak memakai baju, maka itu mungkin ketiaknya itu kelihatan. Nah, maka berdoa itu ngangkat tangannya dianjurkan agak lebih tinggi. Tuh, begitu ya. Kama angkarat, seperti halnya mengingkari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, anan nabiyya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala itu apa? Seni. Bahasa Indonesia apa ya? Kencing bahasa yang paling halus apa? Hah?
Ya, ya kalau bahasa Jawa kan nguyu. Ya, bahasa Jawa nguyu yang halusnya kan seni itu. Jadi buat Kanjeng Nabi seni kan. Nah, kalau seumpama bala cipto kan begitu. Ya bukan seni Mbak Cipto bukan, tapi bala cipto nguyu sopo Pak Cipto. Nah, tapi kalau bala Rasulullah berarti seni Kanjeng Nabi seni. Bahasa Indonesia apa itu? Kan? Kencing aja. Kan? Nah, wa kama angkarat Aisyah radhiyallahu anha. Ini Siti Aisyah mengingkari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman. Kanjeng Nabi buang air kecil sambil berdiri. Tuh ya. Nah, Kanjeng Nabi buang air kecil sambil berdiri diingkari kata Siti Aisyah, enggak mungkin lah. Masa Kanjeng Nabi buang air kecil sambil berdiri? Emang kayak kamu apa? Nah, itu begitu kan? Kayak begitu. Tuh. Nah, terus ini artinya ini sebetulnya zaman sekarang udah terjadi semua ini zaman sekarang ini. Tuh, ya. Mau kiai, mau Pak Ustadz, mau apa, suruh kencing duduk di bandara nggak mungkin bisa itu. Itu tempatnya kelocak begitu, mau duduknya di mana? Itu tuh sudah tempat untuk ceboknya juga yang mantul kecil begitu aja udah. Pijit baru keluar cebok begitu. Udah nggak kiai, nggak ustadz, nggak siapa, mau duduknya gimana itu? Nah terus ada bilang, kok Pak Ustadz kencingnya berdiri? Harus. Di mana? Kalau di model begitu. Nah kalau di model begitu ya harus berdiri kan begitu. Ya. Nah tapi kalau model di kloset sendiri ya harus tuh begitu. Nah ini itu terjadi tuh ya. Jadi maka ya zaman dulu orang sultan yang sering saya ceritain datang ke rumah Pak Ustadz, kata orang sana bikin masjid itu harus nggak ada mimbarnya, katanya kalau pakai mimbar itu bid'ah, nggak boleh pakai mimbar. Ya saya jawab santai saja, memang kalau yang namanya masjid yang paling bagus itu tidak pakai mimbar, tapi masjid yang di kapal laut. Tuh, kenapa? Kalau masjid di kapal laut ada mimbarnya, arah Ka'bahnya muter-muter. Tuh kan, ya yang bagus masjid di kapal laut yang nggak usah pakai mimbar. Kalau ada mimbarnya, pas mimbarnya sini, muter, wah masuk ke sana dia kebokongan kan. Tuh, maka yang paling bagus yaitu nggak pakai mimbar. Kalau di kapal laut, ya kalau model di darat begini yang bagus ya ada mimbar. Tuh ya sama kan. Kalau kalian di bandara atau di tempat-tempat lain yang keadaan kamar kecilnya begitu, harus duduk apa harus berdiri? Ya harus berdiri. Oh, perempuan kalau berdiri gimana? harus berdiri itu. Nah itu di kloset yang model begitu. Aduh, ya goyahkan. Nah ini. Wa kama angkarot Aisyah radhiyallahu anha, seperti ini Siti Aisyah radhiyallahu anha mengingkari annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qaiman, Kanjeng Nabi buang air kecil qaiman sambil berdiri, ma'a anna ghairaha, serta selain Siti Aisyah radhiyallahu anha, selain Siti Aisyah rawa meriwayatkan anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atasubatota qaumin fabala qaiman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat buang hajatnya salah satu kaum, Kanjeng Nabi buang air kecil qaiman sambil berdiri. Kama rawahu Syaikhani, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuh. Jadi Kanjeng Nabi kencing buang air kecil sambil berdiri. Cerita sama Dewi Aisyah. Kok Kanjeng Nabi buang air kecil sambil berdiri? Itu sih Dewi Aisyah kira-kira.
Kalau kamu yang jadi Dewi Aisyah mungkin langsung dioncong gitu. Nanti dioncong apa enggak? Itu mungkin langsung didatangin ke rumahnya tuh.